Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Made, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik, saya Lenila Mustika. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai PSAP 01, yaitu penyajian laporan keuangan pemerintah dengan studi kasusnya, yaitu laporan keuangan pemerintah Kota Bogor di tahun 2024. Untuk daftar pembahasannya, yang pertama itu ada konsep dasar laporan, kemudian yang kedua standar laporan keuangan, lalu yang ketiga karakteristik laporan, dan yang keempat studi kasus. Baik, berikutnya adalah latar belakang. Pada bagian ini, kita akan membahas peran pemerintah dalam mengelola sumber daya publik, serta alasan mengapa laporan keuangan pemerintah harus disusun sesuai dengan SAP berdasarkan PP nomor 7 tahun 2010. Pemerintah berperan penting dalam mengelola sumber daya publik demi kesejahteraan masyarakat melalui berbagai layanan seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, lalu infrastruktur dan lingkungan. Untuk memastikan penggunaan dana publik yang efektif dan efisien, maka pemerintah itu wajib menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP berdasarkan PP nomor 7 tahun 2010. SAP menjadi pedoman agar laporan keuangan pemerintah tersusun secara konsisten, relevan, dan dapat dibandingkan, sehingga mendukung transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan publik. Lalu berikutnya kita akan membahas konsep dasar laporan keuangan, yaitu tujuan penyajian serta tanggung jawab laporan keuangannya. Berikut merupakan tujuan penyajian. Yang pertama itu adalah akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Kemudian yang kedua ada manajemen, yaitu membantu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan entitas pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Kemudian yang ketiga transparansi, yaitu masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Lalu yang keempat, keseimbangan antar generasi, yaitu membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan, dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Kemudian yang kelima, yaitu evaluasi kinerja, yaitu mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan. Selanjutnya, tanggung jawab laporan keuangan. Yang pertama, masyarakat, karena dana yang dikelola berasal dari pajak dan sumber keuangan publik. Kemudian yang kedua, lembaga legislatif, DPR atau DPRD, yang memiliki fungsi pengawasan atas anggaran pemerintah. Kemudian yang ketiga, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, yang berperan sebagai auditor eksternal yang akan menilai kewajaran laporan keuangan tersebut. Kemudian yang terakhir, pemerintah pusat atau atasan langsung, yang sesuai dengan hierarki pemerintahan. Lalu kita masuk ke standar pelaporan dalam pemerintahan yang akan membahas basis akuntansi serta komponen laporan keuangannya. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan untuk laporan realisasi anggarannya, ia menggunakan basis kas. Itu berarti bahwa pendapatan, penerimaan pembiayaan, belanja, lalu transfer, dan pengeluaran pembiayaan itu akan diakui saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Selanjutnya, komponen laporan keuangan. Komponen laporan keuangan sendiri ada 7 komponen. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran, dan yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran menggunakan basis kas. Nah, kemudian selanjutnya untuk komponen laporan keuangan yang menggunakan basis akrual itu ada 5, yaitu laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, lalu laporan arus kas, dan CALK. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik laporan keuangan. Untuk karakteristik laporan keuangan sendiri itu ada 4. Yang pertama relevan, yaitu dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi dan memprediksi masa depan. Kemudian yang kedua andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan jujur, bebas dari kesalahan material, menyajikan fakta serta dapat diverifikasi.
Kemudian yang ketiga dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau entitas pelaporan lain pada umumnya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk yang dapat dipahami para penggunanya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan studi kasus. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran. Nah, laporan realisasi anggaran ini menggambarkan seberapa besar ketaatan pemerintah terhadap APBN atau APBD dalam satu periode pelaporan. Laporan ini menunjukkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya, serta menjelaskan sumber, alokasi, dan penggunaan dana pemerintah. Nah, pada studi kasus laporan pemerintah Kota Bogor ini, dapat kita lihat yang pertama ada pendapatan LRA. Dalam laporan keuangan pemerintah Kota Bogor, terlihat bahwa struktur pendapatan daerah ini masih menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah, terutama pemerintah pusat. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal Kota Bogor masih perlu ditingkatkan lagi melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, lalu peningkatan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi, serta pengembangan potensi ekonomi lokal untuk memperluas basis penerimaan daerahnya. Untuk komponen laporan realisasi anggaran selanjutnya itu ada belanja. Nah, belanja ini merupakan semua pengeluaran pemerintah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam satu periode anggaran dan diakui saat dana benar-benar dikeluarkan dari rekening pemerintah. Nah, secara umum belanja itu dibagi beberapa jenis. Ada 4 jenis. Yang pertama, belanja operasi, yaitu pengeluaran untuk kegiatan rutin sehari-hari pemerintah seperti gaji pegawai, pembelian barang, lalu subsidi, hibah, serta bantuan sosial. Kemudian yang kedua, belanja modal, yaitu pengeluaran untuk memperoleh aset tetap seperti tanah, gedung, peralatan, atau aset tak berwujud yang memberi manfaat jangka panjang. Kemudian yang ketiga, belanja tak terduga, yaitu pengeluaran untuk hal-hal yang sifatnya mendesak dan tidak direncanakan, seperti bencana alam atau keadaan darurat lainnya. Kemudian yang terakhir, belanja transfer, yaitu pengeluaran dari satu entitas pemerintah ke entitas lainnya, seperti dana bagi hasil atau dana perimbangan. Nah, berdasarkan laporan keuangan pemerintah Kota Bogor, sekitar 87% dari total belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi. Proporsi belanja modal yang relatif kecil dapat mengindikasikan bahwa sebagian besar proyek pembangunan infrastruktur fisik di Kota Bogor itu telah selesai, sehingga anggaran lebih difokuskan pada pemeliharaan, lalu peningkatan layanan publik, dan operasional rutin. Meskipun demikian, alokasi belanja yang tinggi untuk operasi perlu dievaluasi kembali secara berkala agar tidak menghambat peluang fiskal untuk investasi strategis jangka panjang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Lalu untuk komponen laporan realisasi anggaran berikutnya itu ada penerimaan pembiayaan. Nah, penerimaan pembiayaan Kota Bogor ini berupa penggunaan silpa, yaitu pencairan dana cadangan dan pinjaman daerah dari lembaga keuangan daerah. Sedangkan yang termasuk pengeluaran pembiayaan Kota Bogor itu adalah pembayaran pinjaman dari pemerintah pusat dan pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan yang bukan bank. Selanjutnya, kita bahas tentang saldo anggaran lebih atau SAL. Nah, saldo anggaran lebih merupakan sisa saldo yang berasal dari akumulasi sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya maupun tahun berjalan. Laporan perubahan SAL ini hanya disusun oleh bendahara umum negara atau daerah seperti pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Dalam laporan keuangan pemerintah Kota Bogor, terlihat adanya peningkatan sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa di tahun 2024 sebesar 84,9 miliar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan ini terjadi karena adanya penerimaan pembiayaan yang tidak seluruhnya digunakan, sehingga jumlah kas daerah meningkat cukup signifikan. Nah, selanjutnya ini ada laporan operasional pemerintahan Kota Bogor. Nah, laporan operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh aktivitas operasional pemerintah daerah Kota Bogor. Terdapat perbedaan antara jumlah pendapatan yang tercantum dalam laporan operasional dengan yang dilaporkan dalam LRA. Pendapatan ini terutama disebabkan
oleh adanya pendapatan hibah yang tidak dapat diakui sebagai realisasi anggaran, namun tetap dicatat sebagai pendapatan dalam laporan operasional. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perbedaan ini sangat penting bagi para pemangku kepentingan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bogor. Kemudian komponen laporan operasional selanjutnya itu ada beban. Nah, dalam laporan operasional pemerintah Kota Bogor itu terdapat beban penyisihan piutang, beban penyusutan, lalu beban amortisasi, beban pemeliharaan, dan beban bantuan sosial. Beban pemeliharaan mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fungsi aset-aset yang telah dibangun seperti jalan, gedung, dan fasilitas umum lainnya. Sementara itu, beban bantuan sosial mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, terutama kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, untuk komponen laporan operasional selanjutnya itu ada surplus atau defisit. Nah, surplus atau defisit ini dari kegiatan non-operasional yang merupakan hasil dari pendapatan atau beban yang tidak berasal dari kegiatan utama, tetapi masih terkait entitas. Dalam laporan pemerintah Kota Bogor mencatat selisih lebih atau surplus atas kegiatan non-operasional sebesar 14,3 miliar yang merupakan selisih lebih atas pelepasan aset tetap dari pemerintah daerah Kota Bogor kepada perusahaan daerah air minum atau BUMD Kota Bogor. Nah, selanjutnya di sini ada pos luar biasa. Nah, pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa. Tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali. Contohnya yaitu bantuan khusus karena bencana alam, beban kerugian akibat gempa, banjir atau kebakaran besar, dan hibah dari pemerintah asing yang sifatnya darurat. Laporan selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas ini adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas selama satu periode pelaporan. Laporan ini menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus atau defisit, LO, lalu koreksi dan ekuitas akhir. Secara substansi, laporan perubahan ekuitas berperan penting sebagai penghubung antara laporan operasional dan neraca, karena hasil surplus atau defisit dari kegiatan operasional akan menambah atau mengurangi kekayaan bersih pemerintah daerah. Nah, untuk laporan perubahan ekuitas pemerintah Kota Bogor di tahun 2024 ini menunjukkan adanya peningkatan ekuitas akhir dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk ekuitas awal tahun di 2024 tercatat sebesar 10,61 triliun dan meningkat menjadi 10,86 triliun di akhir tahun. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh surplus laporan operasional atau LO sebesar 73,6 miliar serta adanya penyesuaian nilai aset tetap dan perubahan kebijakan akuntansi. Artinya, selama tahun 2024 pemerintah Kota Bogor berhasil meningkatkan kekayaan bersih daerahnya, yang menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang cukup baik dan efisien. Secara sederhana, laporan ini menggambarkan bagaimana aset dan kekayaan bersih daerah bertambah atau berkurang selama 1 tahun, akibat dari aktivitas operasional dan kebijakan keuangan yang dijalankan. Selanjutnya ada laporan neraca. Neraca pemerintah Kota Bogor di tahun 2024 menunjukkan kondisi keuangan yang stabil dengan pengelolaan aset yang baik. Aset pemerintah terdiri dari aset lancar, aset non-lancar, dana cadangan, dan aset lainnya, mencerminkan sumber daya ekonomi yang digunakan untuk mendukung tugas pemerintahan. Kewajiban mengalami penurunan sebesar 3,66% yang mencerminkan pengelolaan utang jangka pendek dan jangka panjang yang lebih efisien. Sementara itu, ekuitas atau kekayaan bersih
pemerintah meningkat sebesar 2,41%, yang menandakan adanya penguatan posisi keuangan daerah. Secara keseluruhan, peningkatan pada investasi jangka panjang dan kas daerah mencerminkan kinerja fiskal yang positif dan pemanfaatan aset daerah yang produktif. Laporan selanjutnya yaitu laporan arus kas. Nah, laporan arus kas itu menyajikan informasi kas sehubung dengan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah Kota Bogor di tahun 2024. Yang pertama di sini ada aktivitas operasi. Nah, aktivitas operasi ini merupakan penerimaan antara lain yaitu berupa penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, penerimaan hibah, penerimaan bagian laba BUMD, dan penerimaan transfer. Sedangkan untuk pengeluaran aktivitas operasi yaitu berupa belanja pegawai dan belanja barang. Nah, untuk laporan arus kas berikutnya itu ada aktivitas investasi. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan itu terdiri dari penjualan aset tetap dan penjualan aset lainnya. Sedangkan untuk arus keluar kas terdiri dari perolehan aset tetap dan perolehan aset lainnya. Kemudian ada aktivitas pembiayaan. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain pencairan dana cadangan, pinjaman dalam negeri lembaga keuangan dan penerimaan kembali atas pinjaman kepada perusahaan daerah. Lalu sedangkan arus keluar kas antara lain yaitu pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, pemerintah pusat, dan pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lembaga keuangan. Untuk laporan arus kas yang terakhir itu ada aktivitas transitoris. Contoh arus kas dari aktivitas non-anggaran itu meliputi penerimaan perhitungan pihak ketiga atau PFK dan kiriman uang masuk. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari surat perintah pencairan dana atau SP2D atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan taspen dan askes. Sedangkan kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening di kas daerah. Nah, selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam standar akuntansi pemerintahan, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL, kemudian laporan operasional, lalu laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Lalu yang kedua informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. Kemudian yang ketiga, ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Kemudian yang keempat, informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian penting lainnya. Kemudian yang kelima, rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Lalu yang keenam, informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Kemudian yang terakhir, informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Selanjutnya, kesimpulan. Penyusunan laporan keuangan pemerintah Kota Bogor tahun anggaran 2024 berdasarkan standar akuntansi pemerintahan atau SAP menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Melalui 7 komponen laporan keuangan, pemerintah Kota Bogor berhasil menyajikan informasi yang lengkap, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kinerja keuangan Kota Bogor di tahun 2024 menunjukkan peningkatan pendapatan daerah, terutama dari PAD
dan transfer antar pemerintah secara keseluruhan. Kondisi keuangan Kota Bogor di tahun 2024 menunjukkan stabilitas fiskal yang baik dengan pengelolaan kas yang sehat dan peningkatan saldo akhir kas, mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran daerah untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor. Demikian pemaparan saya tentang PSAP 01 atau penyajian laporan keuangan pemerintah dengan contoh laporan keuangan pemerintah Kota Bogor di tahun 2024. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.